kalian ya mau merokok hak kalian sebagai makhluk individu. Tetapi pernah nggak kalian berpikir kenapa manusia hidup berkelompok? Atau ada nggak sih manusia yang hidup sendiri dalam suatu pulau yang nggak ada orang selain dia? Kalau kalian sendiri, mau nggak kalian diberi uang 1 miliar, tetapi kalian harus tinggal di suatu pulau terpencil yang nggak ada orang sama sekali kecuali kamu? Pasti enggak kan? Enggak kan? Enggak kan? Kenapa? Ya karena manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Atau minimal dia akan susah banget kalau hidup sendirian. Memiliki uang 1 atau 10 miliar pun, kalau kalian hidup sendiri, kalian akan tetap susah. Lapar mau makan harus buat sendiri, harus cari sendiri, bahannya harus nanam sendiri, pakaian harus membuat sendiri. Jika kalian sendiri, uangmu yang bermiliar-miliar tidak bisa untuk membeli rumah untuk tempat tinggal kalian, sehingga harus buat sendiri lagi, semuanya apa-apa sendiri. Susah bukan? Kan? Kalau kalian pengen meneruskan keturunan, gimana caranya kalau sendiri? Kalian tidak bisa membelah diri, ya kan? Kalian juga tidak bisa bertunas, dan kalian juga tidak bisa dicangkok. Yang hanya kertas ini akan memiliki nilai, akan berarti ketika masyarakat atau kelompok menyepakati akan suatu nilai dari kertas ini, sehingga kertas ini bisa ditukar dengan barang untuk memenuhi kebutuhan kalian. Manusia itu memiliki dua predikat ya, yaitu sebagai makhluk individu yang bebas melakukan segala sesuatu, dan sebagai makhluk sosial yang perilakunya itu dibatasi oleh aturan. Jadi kalian ya mau merokok hak kalian sebagai makhluk individu, tetapi aktivitas yang kalian lakukan itu berada di sekolah, di kelas yang mana sekolah itu memiliki aturan, maka kalian dilarang atau kalian akan kena hukuman atau kena skorsing. Inilah manusia sebagai makhluk sosial. Jadi dia melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak pengen dilakukan ya. Contohnya kayak memakai helm, kan banyak tuh anak-anak muda yang nggak pengen pakai helm sebenarnya. Ya panas lah, ya ribut lah, mengurangi tingkat kegantengan lah dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kalian kalau ke kota tetap pakai helm? Ya karena ada aturan. Ya, aturan itu ada sanksi yang mengikutinya seperti itu. Jadi kalau kalian nggak pakai helm, ada pak polisi karena akan kena tilang. Dan sesungguhnya aturan itu dibuat oleh masyarakat itu sebenarnya demi kebaikan masyarakat secara kolektif atau ada tujuan yang positif di situ. Karena kita hidup bermasyarakat, makanya mempelajari sosiologi menjadi penting agar kita bisa hidup bermasyarakat dengan baik, bisa menyesuaikan diri di masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Selamat datang dalam pelajaran sosiologi, ya, mata pelajaran yang belum pernah kalian temukan di SMP atau MTS. Kenapa kalian diberikan mata pelajaran sosiologi? Ya karena sekarang ini kalian berada di masa lepas landas. Ya, dimana sebelum kalian terjun ke masyarakat, kalian dibekali ilmu tentang bermasyarakat, sehingga nantinya ketika kalian terjun, kalian bisa menyesuaikan dan diterima dengan baik di masyarakat. Istilah sosiologi pertama kali dikenalkan oleh seorang filsuf Prancis bernama Auguste Comte pada tahun 1983. Comte ingin ada ilmu yang secara sistematis mempelajari tentang masyarakat serta berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dapat dikaji secara ilmiah. Berbagai persoalan sosial seperti kenapa sangat sulit sekali mengatasi masalah sampah di Jakarta, apa sih dampak pembangunan mal terhadap pasar tradisional yang ada di sekitar mal tersebut? Kenapa ketimpangan di Indonesia masih sangat mencolok? Perbedaan antara si kaya dan si miskin. Pertanyaan dari permasalahan-permasalahan sosial tadi nampaknya tidak akan kita temukan solusinya melalui ilmu fisika, biologi, atau bahkan matematika sekalipun. Ya, sosiologi di sini yang mampu dan dapat kita gunakan untuk melihat akar permasalahan, terus kemudian kita cari solusi dari permasalahan tersebut.
Jika fisika memiliki alat teleskop, terus kemudian biologi memiliki alat mikroskop, lantas alat apa yang digunakan dalam sosiologi untuk mengamati kehidupan masyarakat tersebut? Ini, ya, ini adalah alat yang digunakan untuk mengamati masyarakat. Ini adalah kepala beserta isinya serta aksesorisnya yang digunakan oleh sosiolog atau orang yang mempelajari sosiologi untuk melihat, untuk berpikir, untuk mengenalar, untuk menganalisis berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Sebenarnya sosiologi itu apa sih, Pak? Ya, jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam masyarakat. Ya, objeknya apa, Pak? Objek yang diteliti, objek yang diamati, objek yang dipelajari yaitu masyarakat. Kehidupan bermasyarakat. Masyarakat di sini tuh bukan masyarakat yang harus yang masyarakat Indonesia yang seluruhnya gitu, enggak, ya. Kamu, keluargamu, ya, temanmu, guru-gurumu, tetanggamu itu merupakan bagian dari masyarakat. Nah, makanya dalam mempelajari masyarakat sebagai objek utama kajian sosiologi, sosiologi memfokuskan pembahasannya atau kajiannya pada 4 hal berikut. Yang pertama, hubungan timbal balik antara individu dengan individu. Yang kedua, hubungan timbal balik antara individu dan kelompok. Dan yang ketiga, hubungan timbal balik antara kelompok dengan kelompok. Dan yang keempat adalah proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut. Proses yang timbul di situ bisa banyak banget ya. Makanya mempelajari sosiologi itu nanti akan kompleks ya, akan kita pelajari dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Jadi dari hubungan atau interaksi sosial itu nanti akan muncul proses-proses di dalamnya seperti perubahan sosial, terus kemudian ada lembaga sosial, konflik, integrasi reintegrasi, penelitian sosial, kelompok sosial dan lain-lain. Yang kesemuanya itu akan kita pelajari di pelajaran sosiologi dari kelas 10 sampai kelas 12. Seperti itu. Demikian video perkenalan kalian dengan pelajaran sosiologi. Saya di sini Pak Basit sebagai guru yang akan mengajarkan kalian tentang ilmu sosiologi di Madrasah Aliyah Matholibul Huda Melongo. Yang tetap simak Google Classroom kalian, tetap jadi anak-anak yang baik ya. Sampai jumpa dalam video-video pembelajaran sosiologi berikutnya. Tetap semangat, spirit sosiologi.